Kalau di dalam studi bencana itu ada 4 kategori krisis ya. Pertama insiden, kedua accident, ketiga disaster, keempat katastrofe. Iya, iya. Nah kita udah masuk ke tahap accident nih, kecelakaan. Sebentar lagi akan menjadi disaster nih. Accident di PDNS ini itu di berbagai sektor publik. Salah satu contoh misalnya kemarin Kementerian Dikbud, Ristek itu mengatakan bahwa ada beberapa mahasiswa yang mestinya mendapatkan beasiswa. Ya. Itu nggak bisa karena datanya hilang. Ini kalau dilanjutin saya khawatir krisis terjadi. Akan bertumpu itu. Ekonominya lagi bermasalah, ini bisa jadi krisis politik dan didahului dengan kerusuhan. Dampaknya luar biasa sekali. Nah sekarang kita ini sibuk cuman nyari siapa pelakunya, tuh pelaku seolah-olah pelaku yang remeh-temeh. Iya, iya. Jadi di kepala kita tuh tidak berpikir bahwa ini pelakunya ini dahsyat banget. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Kalau kita lihat nih gini, tentunya data sudah bocor nih. Kalau kita lihat sekarang yang terjadi, dan kemudian kita belum tahu nih langkah berikutnya apa. Kalau dilihat dari ilmu sosial teknologi, kira-kira dampak-dampak atas kebocoran itu apa, dan kalau dikaitkan dengan sosial teknologi seperti apa itu? Oke Mas Novel, jadi mungkin kita belum melihat evidence dari kebocoran. Karena datanya itu kan masih terkunci di dalam. Iya, tapi sudah dijual kan katanya. Nah, kita belum tahu. Oke. Ya, apakah benar-benar data itu yang terjual dan gimana gitu. Tetapi bahwa ada pihak luar yang bisa masuk ke dalam sistem, mengunci, ya kan? Tentunya sebelum mengunci dia mengcopy dulu data-data ini, ya kan? Lalu kemudian dia pakai untuk mendapatkan profit. Itu adalah sebuah bentuk kecelakaan. Ya. Kalau di dalam studi bencana itu ada 4 kategori krisis ya. Pertama insiden, kedua accident, ketiga disaster, keempat katastrofe. Nah kita udah masuk ke tahap accident nih, kecelakaan, karena ada pihak eksternal yang merusak sistem itu sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya. Lalu kemudian bisa berdampak terhadap kerugian dan kerusakan yang dialami oleh masyarakat. Jadi ini sebentar lagi akan menjadi disaster nih, dan pelan-pelan kita melihat dampak dari accident di PDNS ini itu di berbagai sektor publik. Salah satu contoh misalnya kemarin Kementerian Dikbud, Ristek itu mengatakan bahwa ada beberapa mahasiswa yang mestinya mendapatkan beasiswa. Itu nggak bisa karena datanya hilang. Kacau, ya. Datanya hilang itu karena datanya bagian dari data yang disimpan di PDNS, ya kan, dan mereka tidak punya backup. Gitu. Dan akan muncul lagi evidence seperti ini yang kemudian kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah bencana yang sedang terjadi, bencana digital. Walaupun pemerintah bilang ini insiden ya. No, insiden itu sesuatu yang terjadi tetapi kemudian tidak membuat sistem itu gagal bekerja. Ini udah accident dan sebentar lagi menjadi bencana. Gitu. Jadi mestinya pemerintah itu menyadari tingkat krisis yang sedang terjadi itu seperti apa dan bagaimana meresponnya. Jangan sampai ketika yang terjadi sekarang dikatakan hanya sebagai insiden, lalu kemudian respon mitigasi yang dilakukan itu hanya untuk memadamkan masalah-masalah kecil, sementara dampaknya itu luar biasa. Nah ini akan membuat upaya pemerintah tidak efektif, tapi juga kerugian akan semakin berlipat. Ya kan, karena ini kan sebuah proses yang berjalan terus. Sama kalau misalnya hutan kebakaran Mas ya. Ya kan, hutan kebakaran satu wilayah, lalu kemudian pemerintah mengatakan oh kecil kok itu hutannya di sebelah sini aja. Dia merespon ke titik yang terbakar ini, sementara titik-titik yang terbakar di tempat lain itu tidak direspon, akhirnya semakin besar. Jadi upayanya tidak efektif, lalu kemudian kerugiannya berlipat kali lipat. Nah itu dia gitu masalahnya. Betul. Pak BW, kalau saya tadi mendengar beberapa penjelasan dari Pak Zulfikar, itu kan digambarkan soal efisiensi ya, dengan adanya sistem yang baik tentunya efisiensi.
memang terbayang kalau seandainya data itu hilang, maka biaya negara yang untuk subsidi bisa jadi akan bengkak. Oh ya. Kenapa? Karena yang seharusnya yang diberi cuman berapa gitu, tapi kemudian karena datanya itu hilang, maka akan problem. Belum lagi data bansos, data bantuan-bantuan, dan banyak lagi data-data lain yang itu kemudian kalau hilang, tentu persoalannya rumit. Memperbaikinya itu tentunya butuh waktu yang sangat lama, karena kan butuh cek lagi tuh. Dan Kita mundur lagi 5 tahun ke mundur belakang. lagi. Dan problemnya adalah persoalan bantuan nggak bisa diundur, nggak bisa nunggu datanya rapi dulu, nggak bisa. Gimana Pak Bim menggambarkan itu? Ini kalau dilanjutin, saya khawatir krisis terjadi. Akan bertumpu itu. Ekonominya lagi bermasalah, ini bisa jadi krisis politik dan didahului dengan kerusuhan. Itu yang kita khawatir. Dan mudah-mudahan tidak Semoga nggak terjadi ya. Semoga nggak terjadi. Tapi saya mau lanjutin dulu. Mas Novel, dari seluruh yang dikemukakan Mas Novel itu bagian pertama tuh yang tadi kan kita asumsinya ada orang dari luar. Iya, iya. Nah kalau orang dari luar itu proksi dari dalam gimana? Itu Iya, gimana iya, tuh Mas? Iya, iya. Jadi dia bagian memang dari terorisme ya. Yes. Bagian membuat kerusuhan atau membuat situasi Jadi ada orang Internal terorisme. iya, iya, iya. Jadi ada orang yang ingin pemerintahan ke depan itu tidak jalan, stuck misalnya kayak gitu. Iya, iya. Bisa nggak terjadi kayak gitu? Satu. Atau Motif profit. ya motif profit dan menghilangkan seluruh tanggung jawab dan kewajiban yang harusnya dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Itu kalau hipotesisnya ditambahin kayak gitu, itu gimana tuh? Iya, iya, iya. Nah, Bahaya ini betul ya. Jadi, nah kalau saya pakai hipotesis itu, maka Iya, kemudian orang ini punya kepentingan. Tidak kan korupsi itu Mas apa Mas? Korupsi kan bukan soal uang kan, tapi membuat kata pemerintahan menjadi hancur, membuat kepercayaan publik Betul. pada kekuasaan menjadi hancur, Betul, betul. membuat sistem ekonomi lingkungan dan pemerintahan menjadi rusuh Iya, dan hancur. Itu yang terjadi kan? Itu dampaknya seperti itu. Iya. Nah kalau itu terjadi, cara menghitungkan yang jelas Mas, bukan sekedar uangnya, bukan sekedar kerusakannya, Iya, iya. tapi bagaimana merecovery seluruh proses itu yang memerlukan berapa biaya sosial yang harus. Iya, iya. Semua orang yang datanya hilang itu yang tinggal Iya. 2% kan harus kemudian memasukkan data lagi. Iya, betul. Harus betul. to collect information lagi dan Iya. membuat sistemnya lagi. Ya itu udah makan waktu, makan biaya. Makan biaya, Dampak ketinggalan lagi waktu. kemana-mana, iya. Wah, itu Luar biasa terjadi itu. kayak begitu. Jadi ini dampaknya luar biasa sekali. Nah sekarang kita ini sibuk cuman nyari siapa pelakunya, tuh pelaku seolah-olah pelaku yang remeh-temeh. Iya, iya. Jadi di kepala kita tuh tidak berpikir bahwa ini pelakunya ini dahsyat banget. Orang yang punya kepentingan yang Iya, luar iya. biasa. Ya. Resiko yang sangat besar tapi dengan belum disadari barangkali. Atau Iya, pura-pura gak disadari. Nah, sekarang